sudah pergi, baru engkau akan pahami bahwa cintaku suci untukmu. Mungkin bila ku telah mati, baru engkau akan sadari sikap egonya dirimu. Kau adalah kekasih yang tak berhasil dapatkan hatiku. Kau adalah kekasih yang tak mengenal cinta suci. Ya sudah, ku tinggalkan semua daripada ku lelah bersamamu. Lelah untuk terus berkata bahwa aku sayangi kamu untuk selamanya. Tapi nyatanya kau melihatku dengan sebelah matamu, buat aku bosan denganmu. Kau adalah kekasih yang tak berhasil dapatkan hatiku. Kau adalah kekasih yang tak mengenal cinta suci. Ya sudah, ku tinggalkan semua daripada ku lelah bersamamu. Kau adalah kekasih yang tak berhasil dapatkan hatiku. Kau adalah kekasih yang tak mengenal cinta suci. Ya sudah, ku tinggalkan semua daripada ku lelah bersamamu. Radio 1 FM 107,8 Bandung Barat. Redupnya matahari tak mampu membuatku putus asa untuk berjuang selalu menuntunku menggapai cita-cita. Selalu berjuang untuk mimpi, bersama membangun untuk negeri. Kita selalu bersama untuk menggapai asa.
bersama melahirkan prestasi. Selalu berjuang untuk mimpi, bersama membangun untuk negeri. Kita selalu bersama untuk menggapai asa. Satukan semua warna untuk selalu berkarya. Tunjukkan pada dunia untuk negeri tercinta. Bersama kita membangun untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun renjang satu semuanya. Apa kabarnya di kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah Putra bisa hadir di kesempatan malam hari ini ya. Tapi mungkin berbeda ya buat renjang satu semuanya. Seperti biasa Putra biasanya hadir di setiap harinya, yaitu di gelarannya Ramalin atau Ragam Musik Alternatif Indonesia. Tetapi khusus di hari ini ya kita akan ada podcast. Tentunya sudah hadir bersama Putra di sini. Putra tidak sendirian karena Putra sudah hadir bersama Putra di sini. Ada Ibu Tina, mungkin silahkan bisa memperkenalkan diri dulu, Bu. Selamat malam. Selamat malam Kang Putra. Kumaha damang? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Ibu Tina Sundari. Betul, ya. betul. Oke. Dari mana, Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kang Putra ya atas kesempatannya pada saya untuk memperkenalkan diri. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rencang satuhu dimanapun berada. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Tina Sundari. Sebetulnya ini bukan kali pertama ya Kang Putra saya podcast. Biasanya saya podcast tentang materi pelajaran, tapi malam ini khusus saya ingin sharing tentang sesuatu yang WOW deh ya gitu. Betul, ya, yang WOW banget gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang akan saya sharingkan malam ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat buat semuanya gitu ya. Saya perkenalkan lagi bahwa saya adalah Ibu Tina Sundari. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya berada di sini. Saya sebagai salah satu sahabat rumah belajar tahun 2020 sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Nah, alhamdulillah saya sudah diberi ruang oleh pihak Satuhu. Terima kasih sekali kepada manajemen Satuhu FM ya yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk saya sharing tentang segala sesuatunya tentang rumah belajar ya. Apa itu rumah belajar? Nanti tunggu, jangan kemana-mana ya. Kita ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Putra. Betul, ya. Dan juga terima kasih Ibu ya. Dan juga buat rencang satu semuanya. Jadi barusan sudah diperkenalkan ya. Kita di sini bersama Ibu Tina Sundari dan beliau merupakan salah satu perwakilan dari Jawa Barat ya Bu. Betul Kang. Untuk tingkat nasional ya. Betul. Wow banget juga ya. Dan juga tentunya ini juga masih tentang pendidikan tentunya ya Bu ya. Iya. Kita akan untuk sekarang itu atau podcast sekarang itu masih tentang pendidikan tentunya yang akan kita bahas. Iya. Tetapi mungkin berbeda dengan seperti biasanya kita bertemu untuk membahas satu pelajaran. Untuk sekarang kita berbeda ya di sini untuk membahas. Kalau pagi di acara ini ya Kang, Satu dalam pendidikan betul, ya Kang ya. Satu dalam pendidikan ya. Kalau kali ini itu tentunya di acara podcastnya Satu FM ya bareng di sini. Oke, buat Ibu mungkin sedikit ya kita akan tahu dulu ya tentang yang diberitahu oleh Ibu tadi ya, yaitu rumah belajar ya. Betul. atau apa? Ya, rumah belajar. Rumah belajar ya, lebih tepatnya rumah belajar saja ya, mungkin rumah belajar ya. Tentunya masih ada beberapa Renjang satu semuanya atau pendengar semuanya yang asing ya dengan rumah belajar ya. Apakah ini merupakan semacam tempat belajar, tempat kursus, bimbel atau bimbel online atau seperti apa? Mungkin Ibu bisa menjelaskannya agar yang satu semuanya bisa memahami ini. Apa sih gitu kan? Nah, itu pertanyaan itu sering muncul soalnya kan
ini rumah belajar tuh apa? Rumah belajar di rumah atau rumah besar buat belajar, Betul. atau bimbel. Sekarang kan banyak ya bimbel-bimbel Iya, online bimbel gitu ya, online, yang betul. berbayar gitu ya. Nah, ini saya jelaskan dulu ya, bahwa rumah belajar adalah satu portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas ya. Nah, antar kelompok atau antar guru dan siswa ya. Nah, rumah belajar ini hadir atau dirilis oleh Pusdatin Kemdikbud. Pusdatin itu kalau dulu namanya Pustekom ya, Pusat Teknologi Komunikasi. Kalau sekarang Pusat Data dan Informasi itu berada di bawah naungan Kemdikbud Republik Indonesia. Merilis satu portal untuk belajar. Nah, di dalam rumah belajar itu sudah terintegrasi banyak sekali fitur-fitur yang bisa mendukung terlaksananya pembelajaran, terlebih lagi pembelajaran di era daring ini. Betul. Kang Putra ya, itu banyak sekali fitur di dalamnya. Nanti ada apa saja, nanti kita bahas ya Ayah. bahas ya. Nah, cuma ini sebagai gambaran ya, bahwa portal rumah belajar ini memang disediakan oleh pemerintah dan ini dapat diakses, dimanfaatkan secara gratis. Gratisnya huruf besar semua ya Huruf besar Ayah, semua, huruf biar besar lebih semua. jelas. Iya. Nah, soalnya kan kita tidak sedikit melihat di luar itu portal-portal belajar bimbel online yang berbayar Betul, gitu ya. betul. Karena itu memang disiapkan oleh swasta. Tapi ini karena pemerintah yang merilis, menyediakan, semuanya disiapkan secara gratis gitu ya. Ya. Nah, ini seperti yang kita ketahui ya, Kang Putra, bahwa kita sudah kurang lebih 7 bulan ya Betul sekali, berada di Bu. kondisi pandemi ini, yang dampaknya itu tidak terkecuali ke banyak hal gitu ya, Semua, termasuk bidang pendidikan ya. Nah, dampaknya ini dirasakan tidak hanya oleh guru, tapi juga oleh siswa. Betul Terlebih lagi orang tua juga ikut Ya, merasakan iya. ya, Kang Putra, ikut merasakan ini dampak pandemi ini luar biasa ya. Apalagi kalau udah urusan kuota ya. Nah, betul Urusan sekali. kuota itu, aduh, udah orang tua pusing, siswa juga bingung mau mengerjakan tugas dan sebagainya, Betul. tidak ada kuota. Nah, di sini pemerintah hadir untuk memberikan salah satu solusi untuk menyiasati segala kesulitan tersebut ya, yaitu dengan hadirnya portal rumah belajar. Rumah belajar, Iya, ya. begitu. Dan itu bisa diakses bebas, Bu ya. Diakses bebas, Oleh diakses semua bebas. pelajar, gitu. Iya, nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana mengakses rumah belajar ini Nah, ya. nanti. Bebas dan free itu harus dicatat ya, Ayah, free Iya. itu. Karena mohon maaf sekali kalau pusat-pusat belajar bimbel online yang berbayar itu lumayan ya, Lumayan. untuk biaya yang dikeluarkan, belum kuotanya gitu ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini mungkin Bu akan berasa banget ya. Iya, bagi orang tua betul, gitu kan. betul ya. Oke, siap ya. Dan juga mungkin buat yang satu semuanya yang ingin tahu ya apa sih itu yang dinamakan dengan rumah belajar yang dimaksud oleh Ibu Tina di sini. Iya. Nah, barusan sudah dijelaskan ya. Jadi semuanya bisa diakses secara gratis ya. Sekali lagi Iya. buat yang satu semuanya di rumah ya. Mungkin yang memiliki anak-anak ya, Iya. anak-anak yang masih bersekolah gitu kan. Ini Betul. mungkin bisa sangat bermanfaat sekali ya. Oke, dan juga mungkin yang akan Putra tanyakan kedua ya kepada Ibu, yaitu ada apa aja sih di dalam rumah belajar tersebut? Nah, di dalam rumah belajar ini ada apa ya? Iya. Rumah belajar ini kalau bisa saya deskripsikan itu adalah satu rumah besar ya, Kang Putra ya. Rumah besar di mana di dalamnya ini secara umum banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk belajar, utamanya belajar secara daring ini ya. Nah, kalau kita kelompokkan di dalamnya itu ada 2 fitur ya, Ayah, fitur utama dan fitur pendukung ya. Nah, dua-duanya ini untuk kepentingan pembelajaran ya. Nah, di fitur utama itu ada lagi fitur-fiturnya, subfiturnya gitu ya. Di fitur utama itu ada yang namanya sumber belajar. Nanti Ibu bahas satu-satu. Ada yang namanya laboratorium maya. Ada yang namanya bank soal dan satu lagi kelas digital. Kelas digital ya. Nah,
sumber belajar. Kita lihat dulu sumber belajar. Yang namanya sumber belajar berarti disitulah kita bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan ya, materi. kemudian materi pelajaran gitu ya. Nah, yang membuat rumah belajar ini apa ya? Nyaman sekali untuk belajar anak-anak zaman sekarang ya. Sumber belajarnya itu disajikan dalam bentuk visual, video pembelajaran, media pembelajaran interaktif, juga ada yang berbentuk audio video, ada videonya. Itu semua disajikan, dikemas dalam bentuk digital. Kan anak-anak sekarang nih ya, generasi Z itu terkenal dengan generasi Z. Betul. Mereka itu kan pengennya apa ya, melihat atau mempelajari sesuatu itu sudah dalam bentuk tampilan visual ya. Betul. Mereka akan lebih memahami, gampang, lebih mudah memahami kalau tampilannya visual seperti itu. Nah, dalam fitur sumber belajar di portal rumah belajar ini, materi pembelajaran disajikan dalam bentuk audio visual gitu ya. Nah, dengan ini harapannya siswa-siswi akan lebih minatnya itu akan tergali untuk mempelajari materi pelajaran di sumber belajar itu ya. Nah, kalau dan mungkin itu bisa terasa seperti nyata belajar kita betul. di sekolah biasa. Iya. Nah, gini, ada fitur lain di fitur utama ini adalah laboratorium maya, Nah, ya. dari namanya menarik. Nah, kalau kita kan belajar di laboratorium di sekolah ya, ya, kadang-kadang misalkan mau belajar kimia nih, mau mencampur satu zat dengan zat yang lain, kadang-kadang tidak ada alatnya dan sebagainya. Atau misalkan kita hanya bisa menggunakan lab itu saat jam-jam sekolah gitu ya. Nah, tapi dengan laboratorium maya ini kita bisa menghadirkan lab yang sesungguhnya ke dalam bentuk digital dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu gitu. Misalkan anak tidak mengerti nih untuk mencampur zat tertentu gitu ya. Pengen eksperimen ya. Iya, pengen eksperimen. Dia kepikiran itu sore hari. Kalau di dunia real ya, luring, pembelajaran luring itu sekolah sudah tutup ya. Tapi dengan begini dia bisa praktikum malam-malam sekalipun gitu ya. Iya, Jadi betul. tidak terbatas ruang dan waktu gitu ya. Nah, ada lagi fitur yang lain di fitur utama ini adalah bank soal. Bang soal. Ya. Nah, di bank soal itu adalah adanya kumpulan soal dan materi evaluasi yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, jadi misalkan di dalam satu pelajaran itu ada beberapa kompetensi dasar atau beberapa topik. Ada satu siswa yang misalkan tidak mengerti tentang topik tertentu, itu langsung dicari, langsung tertuju ke topik itu. Bisa dia latih berulang-ulang gitu sampai dia memahami. Sampai dia paham. Iya, dan ada pembahasannya juga begitu. Asik nggak? Oke, asik Bu. Asik, itu seperti ya? bahkan mungkin itu akan jauh lebih membuat adik-adik kita bisa berkualitas ya gitu. Ya. Untuk bisa memahami seperti itu. Karena mungkin ketika benar sekali mungkin tadi seperti Ibu, ketika mereka punya satu inisiatif atau punya ide ya, ingin eksperimen dengan zat-zat apa yang ingin dia campurkan, dengan adanya lab maya tersebut mungkin dia bisa bereksperimen dengan sesuai dengan ekspektasinya dia gitu. Betul Dan sekali. itu bisa dilakukan kapan saja. Kapan ya. Bahkan saja. tengah malam juga tengah bisa malam. dilakukan. Kalau dia, wah saya penasaran nih, belum mendapatkan kesimpulan, belum dapat hasil gitu ya. Betul. Tapi dia passionnya itu, datangnya itu, minat belajarnya itu datangnya jam 10 Moodnya, malam ya, gitu ya, betul. moodnya gitu. Kapan saja. Bisa Ya, Oke. nah itu. Satu lagi tadi yang belum dijelaskan di fitur utama adalah kelas digital. Kelas digital. Ya, nah kelas digital ini dikembangkan atau dirancang khusus untuk memfasilitasi proses belajar virtual. Jadi kayak kelas aja gitu, kayak Betul. kelas gitu ya. Nah ini bisa dimanfaatkan seolah-olah kita sedang bertatap muka antara guru dan siswa. Tapi memang untuk bisa memiliki satu room atau satu kelas gitu, sekolah itu harus mendaftar dulu ke Pusdatin, Kemdikbud. Setelah mungkin nanti ada validasi dan sebagainya, turun izin, nah itu bisa dimanfaatkan. Iya. Semacam jadi registrasi dulu Bu ya. Harus Betul registrasi sekali, dulu. iya. Itu bisa seperti mungkin seperti video call kah? Lebih dari video call, karena kita
tampilannya itu kelas Kelas ya. gitu Jadi ya. di sana nanti Ya. akan berisi bareng-bareng atau online bareng-bareng antara Iya, guru dengan murid-muridnya. antara seperti guru itu? dan siswa. Oke. Iya. Nah, otomatis harus dikoordinasikan waktu gitu ya, waktu roomnya dan sebagainya. Karena online-nya harus bertepatan antara si murid dan gurunya. Iya, Bu, ya. iya. Oke. Iya, seperti di kelas tapi virtual gitu, digital gitu. Lebih asik gitu ya, mungkin Asik, bisa juga ya, ya. iya. Jadi adik-adik di rumah bisa merasakan belajar seperti kita biasanya langsung gitu kan ya. Betul. Aha. Oke, dan tadi ada subtotal yang lain Oh apa? iya, ada fitur penunjang. Mhm. Kalau yang tadi yang 4 fitur utama ya, Fitur utama, Putra betul. ya, bank soal, sumber belajar, laboratorium maya dan Betul. kelas digital. Kelas digital. Ini ada fitur pendukung. Fitur pendukungnya banyak sekali. Ini kalau diterapkan di pendidikan dasar SD, SMP, bahkan SMA pun itu mengena sekali. Kalau untuk SMK mungkin ya ini belum terlalu apa ya dekat gitu dengan siswa SMK ya. Nah ini ada yang namanya peta budaya. Peta budaya. Di mana di sini diperkenalkan seluruh budaya yang ada di Indonesia. Tapi sekali lagi bentuknya, sajiannya dalam bentuk visualisasi gambar digital yang betul-betul menarik. Ya. Asik. Jadi kita bisa mengenal budaya yang jauh di pulau lain gitu ya. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke hanya dengan menatap layar membuka rumah belajar. Begitu. Ada lagi fitur tambahan lain adalah wahana jelajah angkasa. Wow. Jadi ini kayak kita mempelajari apa ya, laboratorium ini untuk mengamati jagat raya gitu. Kalau dulu waktu kecil pernah kita pernah mungkin ya ke peneropongan bintang. Betul, seperti ke Boska gitu ya. Ke Boska, nah seperti itu kurang lebih. Nah nanti diperkenalkan benda langit itu apa, seperti apa perputarannya, pergerakannya. Itu semua diperkenalkan di yang namanya wahana jelajah angkasa. Namanya juga menjelajah gitu ya. Jadi semua itu kita bisa mengenal apa yang ada di angkasa gitu ya. Nah kemudian ini untuk guru nih ya, ada yang namanya PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, seperti saya ini, saya mengikuti salah satu program yang dirilis oleh Pusdatin. Ini salah satu cara untuk PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan gitu ya. Nanti programnya apa nanti Ibu jelaskan belakangan ya. Oke, ya. Ada lagi yang namanya buku sekolah elektronik atau kita singkat BSE ya. Nah, misalkan gini, kita mencari buku referensi itu susah, terus terbatas sekali di perpustakaan buku digital ya. Ya apalagi kalau sekolahnya mungkin belum bisa memenuhi semua buku sumber gitu ya. Tinggal masuk aja ke rumah belajar, cari fitur pendukung. Di fitur pendukung itu pilih yang namanya buku sekolah elektronik. Ya, nah itu buku semua sudah dalam bentuk digital, PDF, dan itu bisa diunduh. Wow. Gitu ya, jadi bahkan sekarang kan Bu, kalau misalkan kita mau baca buku gitu kan di salah satu aplikasi, mungkin itu harus berbayar juga ya ketika kita mengunduhnya gitu kan. Iya. Okay. Apalagi kalau misalkan kita masuk ke toko buku yang internasional gitu, untuk mengunduhnya aja kita sudah keluar uang berapa dolar gitu ya. Nah di situ sumber belajar sudah lengkap untuk buku sekolah elektronik ya, untuk BSE. Jadi tidak ada lagi cerita, Bu materinya apa gitu ya, nyarinya di mana. Masuk ke rumah belajar. Betul. Kita pahami dulu strukturnya. Buku itu ada di mana? Di fitur penunjang. Masuk ke fitur penunjang, cari lagi di situ di fitur penunjang buku sekolah elektronik. Insya Allah buku yang anak-anak cari itu ada di situ semua ya. Jadi tidak ada alasan lagi gitu ya untuk tidak memiliki buku atau tidak ada buku gitu kan, tidak ada alasan lagi karena itu lengkap semuanya Bu. Lengkap semua disajikan dalam bentuk digital elektronik dan itu bisa diunduh, bisa diunduh. Ya tinggal kita pelajari gitu ya. Asik sekali ya, mungkin itu karena ketika bisa diunduh dalam tampilan PDF, mungkin mereka juga bisa print di rumah dan juga bisa menjadi buku bagi mereka gitu kan. Dan itu diperbolehkan Bu ya. Diperbolehkan. Oke, gitu. Siap ya. Ada lagi fitur penunjangnya? Nah ini ada satu fitur penunjang yang baru dirilis, namanya EduGame. Game
kalau anak sekarang kan senang banget ya ayah Betul. main game itu sampai kecanduan. Nah, why not? Kenapa tidak gitu? Passion anak-anak ke game itu kita arahkan ke bentuk yang lebih edukatif. Edukasi, betul. Ya, lebih edukatif, lebih mendidik. Nah, di edu game ini banyak sekali game-game yang edukatif, yang memang sesuai dengan topik pembelajaran, yang betul-betul di situ bukan hanya menggali jiwa jiwa gamers atau jiwa orang itu untuk siap bersaing dalam hidup, tapi juga membentuk karakter gitu, karakter sportivitas gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu sudah dikemas itu yang namanya edu game gitu. Tapi memang belum semua materi pelajaran baik di SD, SMP, dari PAUD loh ada di rumah belajar ini. Ada dari PAUD. Dari PAUD. Bahkan SLB ada. SLB juga ada. Untuk SLB ada. Jadi lengkap sekali. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB ya. Nah, itu belum semuanya memiliki fitur edu game-nya belum. Nah, ini justru satu peluang sebetulnya. Kayak saya kan ngajar di SMK, ya. Nah, itu peluang untuk kami guru-guru SMK untuk melengkapi jadi kontributor materi lah. Betul. Di rumah belajar supaya kita bisa sharing satu sama lain. Ini kan kalau kita memasukkan atau kita jadi kontributor materi di sumber belajar, yang melihat bukan hanya murid kita. Iya. Tapi murid di sekolah di ujung di ujung dari sana. Sabang sampai Merauke ya gitu. Bahkan ya kalau misalkan muridnya sedang ada di luar negeri, ya bukan Sabang sampai Merauke lagi, tapi seluruh dunia. Dunia. Karena ini mungkin gitu. juga bisa kalau sudah berbentuk digital seperti ini, mungkin bisa diakses di mana saja. Di mana gitu saja. Ya. Bahkan mungkin bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri juga bisa diakses. Iya. Bahasa yang digunakan di dalam rumah belajar tersebut bahasa Indonesia atau ada bahasa Inggris juga? Bahasa Indonesia. Ya. Oke, mungkin ini bisa dipergunakan juga oleh rekan pelajar yang berada di luar negeri mungkin Bu ya. Iya, gitu, iya. Mereka bisa membuka juga. Tapi untuk buku-buku sekolah mata pelajaran bahasa Inggris itu bahasa Inggris gitu bahasa gitu Inggris, ya. ya. Tapi pengantarnya bahasa Indonesia Okay. ya. Satu lagi nih, makanya dengan kondisi yang asik seperti ini, makanya ada satu slogan rumah belajar itu, belajar dengan rumah belajar itu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja gitu. Iya, seperti Ibu kan bisa mengajar siswa SMK di sekolah lain, makanya dengan siapa saja gitu dengan siapa ya. saja, kapan saja, dan di mana saja Iya, kita mau. betul Tinggal sekali. maunya sekarang ya. Iya. Karena tentunya tidak ada, sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang berpendapat, wah saya mah bodoh untuk pelajari itu. Sebenarnya tidak ada yang namanya bodoh ya. Yang ada itu malas kan Bu ya. Betul, jadi kita malas malas. membuka, kita malas belajar, makanya nilai kita kecil. Tapi kalau kita udah mulai di dalam hati kita ditekadkan untuk belajar, untuk bisa, pasti akan jadi pintar. Tidak ada yang namanya bodoh. Tidak ada ya. Oke. Itu hanya kita bagaimana memanage mental kita supaya terbentuk gitu. Kita motivasi, semangat ingin belajar itu. Yang ya. penting mah semangat dulu, semangat untuk belajar itu Iya, dulu betul, ya. betul. Oke, mungkin itu ya beberapa fitur. Ada fitur utama dan juga tentunya ada fitur pendukung ya, yang ada di dalam rumah belajar tersebut, dan itu bisa diakses bebas tentunya oleh semuanya pelajar yang bisa masuk atau bahkan guru-guru juga yang bisa masuk di sana mungkin ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Saya ada yang ingin saya tanyakan kembali. Kelebihan rumah belajar dibanding portal-portal belajar yang lain itu apa? Nah, ini juga yang sering dipertanyakan oleh teman-teman guru ya. Apa sih bedanya? Maaf saya menyebut satu portal belajar misalkan Ruang Guru gitu ya. Yang pertama yang jelas sekali terlihat adalah kalau mereka berbayar, rumah belajar itu gratis gitu ya. Nah, ini memang disiapkan oleh pemerintah ya untuk menyiasati kondisi seperti sekarang ini. Yang kedua, lengkap ya. Itu mulai dari level PAUD sampai SLB itu ada semua di situ ya. Tinggal kita mau mencari. Tapi memang ada materi-materi tertentu seperti di sumber belajar kita cari itu memang belum lengkapi. Tapi justru ini menurut saya jadi satu peluang. Ayo kita guru SMK kalau melihat misalkan di fitur sumber belajar itu materi ini belum ada, kenapa tidak kita mencoba untuk berbagi gitu. Betul ya sekali. Kepada teman-teman atau murid-murid di
lain tempat gitu ya. Justru ini peluang kalau menurut saya. Lebih gitu. luas ya cakupannya gitu kan. Iya. Justru kita tidak hanya mengajar tingkat sekolah yang berada kita berada di sana gitu Iya, kan. Kalau seperti Ibu betul. tidak hanya mengajar di SMK Negeri 1 Cisarua tapi bisa mengajar di seluruh banyak. Iya, begitu makanya banyak. belajar di mana saja, kapan saja, Kapan dengan siapa saja. Jadi, Nah, iya, gitu. gitu. Oke, dan juga mungkin itu adalah beberapa kelebihan ya yang dimiliki oleh rumah belajar. Satu lagi efektif karena memang materi di rumah belajar ini itu seperti di sumber belajar, materinya memang dasar atau landasan utama untuk menyajikan materi di situ adalah kurikulum. Jadi memang materinya itu disusun berdasarkan memang tuntutan kurikulum. Ya, karena ini program pemerintah mungkin jadi disesuaikan dengan kurikulum yang harus mengacu ke kurikulum gitu. Dan itu mungkin akan lebih efektif ya bagi adik-adik semuanya untuk belajar di situ karena nanti mungkin materi-materi soalnya akan disampaikan ketika UTS atau apapun mungkin itu akan cenderung lebih banyak gitu kan. Sumbernya dari sana juga nanti ya karena itu sesuai dengan kurikulum. Betul sekali ya. Oke, asik sekali Bu ya. Dan juga mungkin satu lagi pertanyaan ya sebelum kita break ya. Ada kita yang mau lewat ya. Iya, tapi satu pertanyaan lagi yang akan Putra berikan kepada Ibu ya. Iya. Ada kriteria khusus nggak jika seorang guru ingin menjadi kontributor materi di rumah belajar ini? Maksudnya kriteria khusus tuh harus PNS atau bukan PNS gitu? Betul. Tidak ada ya. Tidak ada kriteria misalkan saya mah guru honor nggak bisa menjadi kontributor materi. Tidak ada batasan, tidak terbatas seperti itu. Ya. Iya, tidak terbatas seperti itu ya. Saat seorang guru memiliki niat untuk berbagi apa yang dia pahami, apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia punya niat berbagi dan dia bisa menuangkan atau mengimplementasikan itu dalam bentuk satu karya nyata. Betul. Tidak dibatasi apakah guru tersebut PNS atau non PNS ya, itu silahkan ya. Bebas terbuka ya. Hanya memang melalui proses pengkajian terlebih dahulu baik dari segi materi ataupun media. Betul. Ya, misalkan begini maksud saya. Misalkan ini Bu Tina nih mau mencoba sharing tentang satu materi pelajaran di sumber belajar di portal rumah belajar. Betul. Misalkan ibu mengupload itu tetap nanti oleh pihak Pusdatin itu divalidasi ya apakah ini sudah sesuai dengan kurikulum atau tidak. Kalau misalkan itu sudah sesuai dengan kurikulum dilihat lagi media penyampaiannya seperti apa. Jadi bukan dari hanya aspek konten isinya tapi juga dari aspek media. Betul. Gitu kan kurang cantik juga kalau Bu Tina bikin video pembelajaran udah sesuai materinya tapi penyajiannya acak-acakan ya, videonya juga kurang rapi. Itu nanti anak-anak takutnya tidak semangat gitu. Jadi cenderung mungkin filternya yang diberikan oleh rumah belajar ini filternya cenderung kepada materinya, bukan kepada siapa pemberi materinya. Betul mungkin Bu ya. sekali. Tapi yang difilter itu adalah materinya. Apakah materi ini pantas untuk disampaikan atau tidak? Betul, sesuai kurikulum dengan tidak betul. gitu ya. Jika tidak mungkin nanti si guru yang ingin memberikan materi itu mungkin dia bisa mengulangi kembali, mengemas kembali gitu kan, agar bisa tersaring oleh filter itu dan juga bisa masuk tentunya. Iya, betul sekali. Oke, itu. siap. Asik nggak? Asik banget. Asik banget ya. Mungkin, jadi nggak terbatas. Gitu. Mungkin bahkan saya juga yang bukan pelajar saya ingin mencoba masuk rumah belajar gitu ya. Iya. Mudah-mudahan Aputra dulunya bukan yang suka mabal ya. Jadi sekarang bukan Bu, saya cuman satu kali yang inget ya, yang nggak ingetnya udah nggak tahu ya. Iya. Oke, dan juga mungkin Bu kita akan break dulu ya. Break dulu sejenak buat Renyang Satu semuanya, dan juga tentunya ini sangat menarik ya untuk dibahas, dan juga mungkin ini sangat bermanfaat juga bagi Renyang Satu semuanya karena sekali lagi ini gratis. Jadi mungkin bisa diakses kapan saja. Jadi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan juga sama siapa saja ya. Betul sekali. Oke, kita break dulu Bu. Setelah itu kita bakalan balik lagi tentunya dengan bahasan selanjutnya ya. Buat Renyang Satu semuanya, kita break dulu sejenak. Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut. Dokter! Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Badai ke mana Jayati? Menitos gelis. Bu RT, iya badai ka toko Mas Rahayu, parantos langganan ti kapungkur oge abdi mah. Sarang sakantenan we ieu teh prayogi bahan bangunan ka toko Rahayu Jayana. Muhun, kitu leres pisan atuh Jayati. Abdi oge upami ica galeuh emas teh pasti ka toko Mas Rahayu. Kumargi kualitasna kajamin saya pisan tur mirah. Sarangna deui pun lanceuk ge peryogi material kanggo ngawangun musala swadaya masyarakat teh tos percanten pisan ka toko Rahayu Jaya mah. Kumargi sagalana tos lengkep, pelayanana ramah, sareng pangaosna mirah alias tiasa nego. Nanging perkawis kualitas mah tong ditaros deui, pokona dijamin paling top. Upami kitu mah akur pisan atuh Bu sarang abdi. Mangga atuh urang sareng ka toko Rahayu, sakantenan we ka toko Rahayu Jayana. Muhun, hayu atuh cek sareng angkatna. Hayu. Laras pisan, pami saderek mariogikeun rupi-rupi bahan bangunan, lengkap, pangaos mirah, kualitasna kajamin, sumping wae ka toko bangunan Rahayu Jaya. Sarang deui upami saderek mariogikeun mangrupi-rupi perhiasan, emas, perak, ical geuleuh emas, toko emas Rahayu tempatna. Toko bangunan Rahayu Jaya, sareng toko emas Rahayu. Alamat Jalan Kolonel Masturi, Payuneun Rumah Sakit Jiwa Cimahi. Telepon 022 2700 882. Sakali deui 022 2700 882. Toko bangunan Rahayu Jaya dan toko emas Rahayu. Jangan hanya mendengar dari kami, datang dan buktikan sendiri. Di toko kami, Anda adalah bosnya. Anda akan heran mengapa Anda menunggu begitu lama. Halo, saya Nabila Gomez. Hai kami. Halo, saya Andra Bagindas. Hai, saya Susi Julia. Saya Nio Nano. Halo, saya Cantika Putri. Saya Danang Akademi. Hai, saya Desi Ningno. Saya Jelita Janet. Halo, saya Baliman. Jangan lupa dengerin terus. Dengerin terus. 107,8 FM. Radio 1 FM. Radio 1 FM Bandung. 1 FM Kamemet Balarea. 1 FM Kamemet Balarea. FM. Awal pertemuanku sama dia, aku ngerasa ada yang beda. Aku yang aslinya gak suka hitung-hitungan, ngerasa tertarik buat kenal dia lebih dalam. Ternyata susah banget. Aku heran, apa sih gunanya matematika? Tapi setelah aku belajar sungguh-sungguh, akhirnya aku bisa. Dan sekarang, ternyata dia berguna banget buat bisnis arsitekku. Mulai dari desain, ngitung perbandingan, nentuin anggaran, sampai ngejual desainku ke berbagai klien. Jujur aja, dia bantu bisnisku banget. Aku jadi gak mudah ketipu sama orang. Dan sekarang, aku sukses karena matematika. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuhu FM. Redupnya
semua warna untuk selalu berkarya. Untuk mimpi, bersama melahirkan prestasi. Selalu berjuang untuk mimpi, bersama membangun untuk negeri. Kita selalu bersama untuk menggapai asa. Satukan semua warna untuk selalu berkarya. Tunjukkan pada dunia untuk negeri tercinta. Bersama kita membangun untuk Indonesia. Oke, masih di 107.8 Radio 1 FM Radio Kamu Orang Belari. Masih berang putra di sini yang menerwan dari yang satu semuanya ya. Tentunya masih di acara podcastnya Putra di Radio 1 FM. Di sini masih bareng Ibu Tina ya dari Rumah Belajar ya. Oke, Ibu setelah break Putra akan melanjutkan bertanya lagi ya, karena masih penasaran dengan beberapa pertanyaan ya yang Putra miliki gitu kan, bertanya-tanya. Mungkin ini juga ada yang satu semuanya juga sama bertanya-tanya ya. Cara mengaksesnya, karena tadi masih bingung belum ya, belum ke situ ya. Betul. Oke. Cara mengakses Rumah Belajar itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan mudah sekali ya. Nah, kalau kita mau mengakses Rumah Belajar, portal Rumah Belajar, itu kalau di Android tinggal masuk ke Play Store. Ada di Play Store ya. Unduh saja Rumah Belajar. Tinggal diunduh. Nah, di situ nanti siswa atau guru itu bisa daftar akun dan bisa menjelajahi dalamannya. Wajib ya Bu memiliki akun ya. Iya, harus. Okay. Dan itu gratis loh. Gratis. Apalagi ini kaitannya dengan ini dengan pulsa gratis yang diberikan oleh pemerintah ya. Itu kan hanya namanya pulsa belajar. Betul. Tapi itu begitu saya lihat kemarin apa saja yang bisa dibuka, itu paling atas ada Rumah Belajar. Ya, jadi itu menjadi rekomendasi pertama dari pemerintah. Betul. Itu untuk Rumah Belajar. Iya. Ya. Nah, itu kalau akses melalui Android ya. Kalau kita buka di personal komputer atau di laptop gitu ya, kita masuk ke websitenya Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id gitu ya. Tapi bisa kalau diulangi, Bu? Ya, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, itu ingin tahu segala macam tentang Rumah Belajar, dalamannya gitu ya. Betul. Mulai dari daftar akun, itu semua ada di situ. Ada ya. Iya. Tapi anak-anak murid saya kelihatannya belajar itu lebih banyak di HP gitu. Itu kan lebih simpel sebenarnya. Iya, lebih simpel. Tinggal download aja di Play Store gitu ya. Rumah Belajar. Sekarang mungkin lebih cenderung kepada mungkin melalui HP ya belajar. Gitu kan. Mereka lebih simpel karena cenderung juga semuanya adik-adik juga mungkin memiliki, dan mereka juga bisa belajar dengan gampang mengakses melalui HP mungkin sekarang. Sambil rebahan ya. Betul sekali Bu. Gitu, betul. Oke, jadi sangat mudah sekali mungkin ya. Sekali lagi Putra ulangi kepada Rejang satu semuanya atau kepada adik-adik juga yang mau masuk pada Rumah Belajar ya. Jika ingin masuk atau mengakses Rumah Belajar ini, pertama mungkin bisa masuk ke Play Store ya untuk Android, dan juga di sana nanti tinggal cari aja Rumah Belajar dan lalu diunduh ya. Terusan juga tentunya nanti bisa juga yang melalui PC ya gitu ke belajar.kemendikbud.go.id ya. Kemdikbud bukan Kemdikbud ya. Kemdikbud ya. Belajar.kemdikbud.go.id. Tapi kalau misalkan ingin tahu secara tampilannya dan sebagainya sebelum kita masuk ke Rumah Belajar, bisa dilihat di Instagramnya, di Facebooknya, di YouTube-nya, itu bisa dilihat. Kalau di Instagram itu @belajar.kemdikbud, kalau di Facebook itu portal Rumah Belajar, kalau di YouTube-nya itu Rumah Belajar Kemdikbud ya. Nah, Oke, siap. Bisa dilihat-lihat di situ ya. Dan juga pertanyaan selanjutnya mungkin yang akan kita berikan ya, setelah kita tahu cara mengakses tentunya Rumah Belajar ini, bagaimana Ibu bisa masuk
atau terlibat sejauh ini di rumah belajar ya, karena ini juga masih penasaran, Putra pengen bertanya ya gitu kan. Bahkan Ibu mewakili Jawa Barat juga ya, terbaik di Jawa Barat juga nih, alhamdulillah Putra, tentunya suatu kehormatan bagi Putra ya bisa berkenalan dengan Ibu dan juga bisa podcast bareng Ibu di sini karena Ibu merupakan terbaik di Jawa Barat ya, dan juga di nasional tentunya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Sekarang saya baru ada di level terbaik dengan beberapa teman itu di provinsi gitu. Ini untuk menuju ke nasional. Gitu. Mudah-mudahan nanti yang terbaik di nasional, Bu ya. Amin. Ya. Oke, sekali lagi mungkin yang ingin Putra tanyakan itu adalah bagaimana Ibu bisa masuk dan juga terlibat sejauh ini di rumah belajar. Mungkin bisa berbagi. Gitu ya. Nah ini berarti harus sharing pengalaman nih. Betul. Harus agak-agak berbau curhat gitu ya. Nah iya, nggak apa-apa, Bu, curhat kalau positif tuh nggak apa-apa. Awalnya gini, saat awal-awal pandemi itu kami itu belajar, kan saat itu mau tidak mau guru itu seperti dikejutkan gitu, bukan hanya guru, siswa juga ya. Betul. Mau tidak mau harus beradaptasi dengan segera dalam waktu yang sangat cepat gitu. Saat itu kita belajar menggunakan grup WhatsApp gitu. Minggu ke-1, ke-2 itu anak masih semangat gitu. Tapi begitu masukin minggu ke-3, saya melihat kok motivasi belajar mulai menurun. Iya, itu terlihat dari tingkat kehadiran. Biasanya kalau misalkan dibuka kelas di grup WA gitu ya, absen tuh hela-hela gitu ya, semangat gitu anak-anak. Udah minggu ke-3, nah ini hanya tinggal 70% tingkat kehadirannya ya. Dari situ Ibu jadi berpikir, kayaknya sih saya harus menciptakan atau harus ada satu metode tertentu yang bisa membangkitkan motivasi belajar mereka gitu. Cari-cari di Google gitu ya. Akhirnya ketemulah dengan yang namanya pembatik. Pembatik ya. Pembatik. Nah, mungkin kalau mendengar pembatik itu kayak batik orang ngelukis ya? Batik ya, ngebatik ya. Betul. Nah, pembatik ini adalah singkatan dari pembelajaran berbasis TIK. Nah, sebetulnya ini pembatik ini adalah salah satu program atau cara dari Pusdatin Kemdikbud untuk menyaring calon-calon duta rumah belajar seperti Ibu ini ya. Nah, jadi saat itu Ibu melihat di wall teman di Facebook pembatik. Nah, Ibu cari dari situ. Pertama ketika mendengar batik kan ngelukis gitu. Membatik gitu ya. Untuk apa gitu ya. Tadinya begitu. Tapi begitu saya lihat di Facebook teman, pembatik begitu huruf tiknya itu huruf besar semua gitu ya. Betul. Nah, ini yang menimbulkan kepenasaranan saya. Akhirnya saya cari sampailah saya ke belajar.kemdikbud.go.id tadi. Oh, ternyata pembatik itu adalah salah satu program yang memang diterapkan atau salah satu cara seleksi yang diterapkan oleh Pusdatin untuk menyeleksi calon-calon duta rumah belajar. Betul. Gitu. Jadi untuk menjadi duta rumah belajar itu seperti Ibu tidak sekonyong-konyong ujuk-ujuk gitu ya. Ayo langsung misalkan wakil dari provinsi enggak. Nah, itu tuh ada seleksinya. Ada seleksi dulu. Seleksinya itu melalui 4 level gitu, 4 tahapan. Iya. 4 tahapan. Nah, seperti saya yang ada di Jawa Barat sekarang kita disebut sebagai sahabat rumah belajar, itu sudah masuk 30 besar di provinsi. Ya, untuk mewakili Jawa Barat untuk naik ke nasional. Gitu. Wow. Itu kita tuh sudah level 4 gitu ya. Nah, dari situ mulai Ibu tuh masuk ke pembatik, masuk ke rumah belajar. Loh, ini kok asik banget gitu ya. Kita itu jadi kalau ibarat paket itu paket komplit gitu. Betul. Ya. Sumber belajarnya ada, kelasnya ada gitu ya. Lab buat prakteknya ada, buku-bukunya ada gitu ya. Wah, ini paket komplit nih. Nah, di situ Ibu langsung penasaran. Akhirnya Ibu mengikuti seleksi pembatik level 1. Itu namanya level 1 itu level literasi. Jadi kita diberi pemahaman fitur-fitur belajar yang berbentuk digital gitu ya. Diperkenalkan itu, kita mencoba memahami. Kalau tidak salah waktu itu kita harus lulus 4 modul. 4 modul waktu itu. Ada tesnya juga. Saat itu tesnya kita belum diminta membuat video atau yang lain gitu ya. Tapi kita hanya memahami, itu level literasi itu saat itu. Nah, alhamdulillah Ibu lulus level 1.
Masuklah ibu nyoba daftar ke level 2. Level 2. Sudah, itu namanya level implementasi. Implementasi. Implementasi yang namanya implementasi berarti penerapan. Betul. Penerapan apa? Penerapan metode pembelajaran kita integrasikan dengan rumah belajar gitu. Itu kita harus buat dalam bentuk video gitu. Video ya, tetap audio visual berarti. Iya, sudah bentuk digital. Itu dari situ ibu sudah mulai apa ya, kalau orang Sunda bilang mandeng mayong gitu, maju nggak nih, berhubung kan kita aktivitas di classroom aja, daring itu kan lumayan sibuk ya, mempersiapkan materi pembelajaran, gimana sih supaya materi yang kita sajikan itu tidak membosankan buat siswa. Betul. Tapi setelah pikir-pikir, kenapa ini enggak dijadikan satu, dikombain aja gitu ya, jadi masukan. Ini ibu coba ikut level 2, alhamdulillah lulus. Ibu coba daftar level 3 gitu. Ikut level 3 itu namanya level kreasi. Jadi berkreasi, seorang guru itu dituntut bisa berkreasi bagaimana mengemas satu pembelajaran itu supaya lebih menarik gitu ya. Nah, saat itu ada 2 pilihan dalam berkreasi itu, membuat video pembelajaran atau membuat media pembelajaran interaktif gitu. Nah, di situ kita sudah dituntut nih seorang guru itu tidak boleh diam di tempat lah. Ya, ini di luar sana ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita pelajari, kita kombinasikan dengan apa yang kita miliki, kita perkaya diri gitu ya, untuk menghasilkan satu produk. Akhirnya saat itu ibu memilih, sudahlah saya membuat video pembelajaran gitu. Hanya untuk video pembelajaran memang untuk SMK kan harus menggali kompetensi praktik siswa ayah. Saya membuat satu skrip atau storyboard ditulisnya storyboard gitu. Bagaimana supaya di video saya yang durasinya tidak begitu panjang itu saya bisa menggali kompetensi keterampilan siswa gitu. Ibu hanya nothing tulus, nggak punya beban apa-apa. Ibu belajar teorinya 4 modul, jadi setiap level itu teorinya 4 modul, bukunya itu yang harus lulus, plus tugas membuat video. Nggak ada beban apapun, ibu pelajari modulnya, ibu buat, insya Allah, karena memang niatnya saya untuk berbagi gitu ya. Betul, Bu. Itu luar biasa, lulus Ibu sendiri sampai kaget, sampai nanya ke anak ibu, Dek, kok mama bisa lulus ya gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah gitu ya. Nah, di level 3 kita menunggu pengumuman mana 30 terbesar setiap provinsi itu ya. Ibu dihubungi oleh pihak Pusdatin. Selamat, dan ibu harus registrasi. Saya sampai bertanya. Karena masuk di 30 besar itu. Masuk 30 besar itu. Beneran Pak, saya masuk 30 besar ke level 4, level berbagi gitu ya. Iya Bu, silakan Ibu isi registrasi ulang di link berikut. Ini antara percaya dan tidak gitu ya, ibu isi saja ya. Nah, ternyata memang di level berbagi ini memang tantangannya lebih besar. Luar biasa, seperti sekarang lah, ibu harus malam-malam harus siap berbagi kapanpun, dimanapun. Tapi insya Allah selama itu kita jalani dengan ikhlas ya, mudah-mudahan ada. Ibadah, Bu, ya, iya betul. Ibadah, ya, karena ini juga mungkin sekali lagi ya, kenapa dibilang nothing tulus? Karena ini sekali lagi gratis, bisa diakses secara gratis. Betul sekali. Jadi benar-benar bagaimana caranya kita agar semua bisa terjangkau di seluruh wilayah bagian Indonesia, atau bahkan pelajar-pelajar yang berada di luar negeri itu ada bisa di luar negeri, mereka bisa mengakses, dan juga mungkin jika tidak seperti ini, jika tidak mengadakan podcast seperti ini atau juga sosialisasi seperti ini, mungkin banyak yang tidak tahu juga, Bu, ya. Tetapi dengan seperti ini mungkin banyak yang sepertinya kalau mendengar pembatik, nanaonan guru ngabatik gitunya ya. Bahkan saya juga asumsi di saya ketika mendengar pembatik ini, apa sih Ibu mau ngebahas batik atau ngebahas apa? Batik atau apa gitu ya. Sama juga yang pertanyaan yang berada di benak saya itu tiknya itu huruf besar. Nah, baru di sana timbul pertanyaan, makanya sekarang mungkin sudah jelas ya bagi yang satu semuanya. Oke, dan juga itulah tadi tuh seperti Ibu ya, mungkin ada juga beberapa guru juga yang ingin masuk ke rumah belajar dan ingin menjadi masuk ke level jauh lebih ke atas ya. Karena itu mungkin juga akan menggali potensi guru tersebut untuk meningkatkan level mereka. Betul, ya. Jadi banget. ketika belajar secara langsung itu kualitasnya akan lebih bagus. Iya. Karena sudah terbiasa ya, sudah terbiasa berkreasi. Ibu saja yang sudah kalau mau disebut kolot mungkin terlalu ini ya. Ibu yang sudah cukup tua ini gitu. Jadi terpacu dengan kita sudah masuk level 3, level 4. Wah, saya nggak boleh ketinggalan nih. Betul. Otomatis saya harus belajar terus dan belajar terus. Nah, mungkin itu hikmahnya ya Ayah yang bisa diambil gitu. Oke, siap. Dan juga mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang akan kita berikan kepada Ibu ya.
Apa yang memotivasi Ibu untuk mengikuti seleksi ini? Nah, itu tadi yang Ibu sebutkan pertama iya. karena saya memang ingin memberikan yang terbaik untuk siswa. Akhirnya saya mencari-cari bagaimana sih inovasi pembelajaran yang memang dibutuhkan untuk saat ini, yang memang diperlukan untuk generasi yang sedang saya hadapi. Betul. Gitu ya. Anak sekarang kan kalau misalkan main IG yang banyak videonya atau tampilan visualnya, mereka cepat ingat gitu ya, dan itu memorinya lama nempel. Tapi kenapa kalau guru menyajikan dalam bentuk tulisan itu berarti harus ada sesuatu yang bisa membangkitkan motivasi mereka. Nah, itu sebetulnya yang memotivasi Ibu, memotivasi Ibu. Akhirnya saya terdampar di rumah besar yang namanya rumah belajar. Terdampar dengan positif. Terdampar yang secara penuh positif. Kebahagiaan gitu ya. Ya, jadi terdampar yang penuh keberuntungan gitu. Alhamdulillah sekali. Iya, betul sekali Bu ya. Mungkin juga bermanfaat sekali ini ya. Sekali lagi tentunya kita bilang kepada yang satu semua bahwa ini bisa diakses secara gratis, dan juga rumah belajar itu merupakan salah satu rekomendasi dari tentunya pemerintah iya. Kemdikbud. Ya, jadi kenapa tidak gitu kan untuk coba masuk ke sana dan juga mengikuti di sana ya. Ini tentunya untuk bisa meningkatkan kualitas kita semuanya, tentunya baik pelajar ataupun gurunya juga bisa masuk di sana, dan juga bisa sama-sama meningkatkan level mungkin Bu ya. Betul. Maksudnya meningkatkan level itu bukan level yang seperti Ibu tadi ya, tetapi mungkin bisa meningkatkan level pemikiran baik guru ataupun muridnya gitu kan. Kualitas diri lah kita sama-sama membangun. Dan juga mungkin sekali lagi bisa disebutkan Bu untuk YouTube channelnya di Rumah Belajar, terusan juga untuk Facebooknya, dan juga untuk Instagramnya ya. Oke. Ibu ulangi lagi ya. Jadi kalau ingin mengakses Rumah Belajar melalui Android, itu cukup diunduh di Play Store, namanya Rumah Belajar ya. Sementara kalau membuka Rumah Belajar di PC atau laptop itu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, untuk Instagramnya adalah bisa dicari IG-nya itu di @belajar.kemdikbud ya. Betul. Facebooknya adalah Portal Rumah Belajar. Kemudian YouTube-nya adalah Rumah Belajar Kemdikbud. Betul ya. Sekali. Nah, ini sebetulnya Ibu ingin sekali mengajak kepada rekan-rekan guru gitu ya. Masih banyak peluang atau kesempatan di sana untuk hayu sama-sama membangun dan berbagi. Betul. Gitu. Nah, jadi prinsip berbaginya ini yang harus kita tanamkan mungkin ya dalam diri kita gitu. Mungkin kalau melihat apa gitu yang saya dapat gitu ya kalau dari seorang guru. Betul. Mungkin secara materi kita tidak bisa berharap banyak. Tapi hayu kita tanamkan dalam jiwa kita untuk siap berbagi. Betul. Gitu. Saya yakin di luar sana banyak sekali guru-guru yang potensi di bidang IT-nya ini luar biasa. Yakin banyak, apalagi guru-guru muda. Ya, iya. Guru-guru muda. Mereka membuat satu poster atau flyer aja hanya dalam hitungan nggak sampai 5 menit sudah selesai dengan tampilan yang cantik gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya kemampuan. Kenapa tidak gitu ya, kemampuan yang kita miliki kita coba berbagi dengan yang lain ya. Indah sekali gitu. Indah sekali berbagi ya tentunya. Benar sekali ya tentunya ini lebih kepada berbaginya, dan juga lebih bisa menjangkau lebih jauh ya. Mungkin bukan hanya sekali lagi bukan hanya sekolah yang kita ajar bukan saja hanya murid yang bisa, kita yang bisa kita mendapatkan hadapi materi dari kita, tetapi juga mungkin beberapa sekolah yang berada di pelosok-pelosok juga bahkan mungkin bisa mengakses ini gitu ya. Oke, dan juga untuk YouTube Ibu sendiri mungkin YouTube-nya Tina Sundari. Iya. Ya. Tapi kalau buka Tina Sundari itu banyak sekali. Saya pikir nama saya satu-satunya di dunia, ternyata banyak gitu. Ya. Pokoknya saya yang pakai gambar pembatik.
Betul. Pakai tuibon pembatik. Oke, pokoknya dilihat di sana ada pembatiknya tuh. Iya, ada pembatiknya ya. Dan juga mungkin juga bisa juga dilihat juga ya nanti podcast ini atau ulangan podcast ini di YouTube channel satu channel juga ya, satu channel pasti juga. dong. Dan juga di sana juga mungkin ada beberapa materi dari SMK dan SMP Negeri 1 Cisarua, ada juga dari SMK Negeri 1 Cisarua. Iya. Di sana ada banyak materi juga yang tersimpan di sana. Jadi bisa dibuka juga, diulang juga pelajarannya buat adik-adik semuanya. Kalau kami di sekolah saat siaran podcast pembelajaran itu disiarkan di jadi oleh speaker yang ada di pojok-pojok sekolah semua mendengar gitu. Betul, iya. Oke, mungkin Ibu terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini. Sama-sama. Berkenan untuk berbagi di sini. Ibu yang berterima kasih kepada pihak Satuhu sudah memberikan kesempatan Ibu untuk berbagi. Tentunya kita di sini putra di sini, kru di sini dan juga mungkin semuanya Renjang Satu mendoakan semoga Ibu nanti bisa menjadi yang terbaik di level nasional, Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua mungkin semoga niat tulus Ibu ini tentunya bisa bermanfaat bagi Ibu dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menjadi sebuah ibadah bagi Ibu tentunya. Ya. Karena sekali lagi ini nothing tulus, karena ini gratis semuanya diaksesnya. Jadi ini benar pure nothing tulus ya tentunya yang dilakukan oleh Ibu. Semoga ini menjadi ibadah bagi Ibu ya. Dan juga semoga makin banyak lagi semua masyarakat Indonesia atau Rencang Satu pelajar atau bukan Rencang Satu pelajar tapi lebih semuanya gitu, masyarakat pelajar ataupun juga adik-adik pelajar kita, gurunya juga bisa lebih banyak lagi untuk mengakses ke rumah belajar ini karena di sini kita bisa berbagi lebih jauh dan juga tentunya lebih lengkap lagi ya. Mungkin itu Bu, nanti mungkin kita akan bertemu lagi di next session ya. Insya Allah di podcast lagi atau mungkin nanti di seperti biasa ya podcast pagi kita akan bertemu lagi dan juga mungkin ada penutup dari Ibu, silakan. Sedikit ya Ayah, sedikit ya closing statement ya. Ada satu hal yang perlu kita ketahui sekarang ini bahwa pemerintah kan sudah memberikan pulsa belajar ya, itu gratis. Salah satunya adalah untuk mengakses portal rumah belajar ini ya. Dan kenapa tidak kalau misalkan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk kesulitan kita dalam belajar ini, untuk baik solusi bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk guru, untuk orang tua juga. Betul. Ya, menyiasati apa yang kesulitan yang hadir saat belajar daring ini. Dan kita memanfaatkan juga kuota gratis yang diberikan oleh pemerintah. Silahkan untuk mengunduh portal rumah belajar. Karena belajar dengan rumah belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja gitu ya. Nah, Ibu hanya di akhir ini Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya sama pihak Radio 1 FM, khususnya untuk Kang Putra yang sudah berkenan bincang-bincang menemani Ibu bincang-bincang malam ini gitu ya. Dan bukan hanya sekali ini sebetulnya, kalau 1 FM dengan kami ya sudah terjalin lama gitu. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlanjut untuk memberikan manfaat, berbagi sesuatu yang baik untuk banyak orang gitu ya. Iya. Mohon maaf juga untuk pendengar Rencang Satuhu apabila dalam hal yang saya sampaikan masih terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Nah, untuk teman-teman sekali lagi yang ingin mengetahui segala sesuatu tentang rumah belajar, silahkan buka di belajar.kemdikbud.go.id ya. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Betul ya. Dan juga sekali lagi mungkin ya Putra pengen menekankan bahwa kebodohan itu sebenarnya tidak ada atau kita merasa bodoh itu tidak ada, tetapi yang ada itu adalah kemalasan. Jadi selama dan sepanjang kita berniat, selama dan sepanjang kita berniat untuk bisa menjadi pintar, itu akan bisa menjadi pintar ya, karena sebenarnya tidak ada bodoh, yang ada itu adalah malas. Maka hilangkanlah rasa malas itu, malas untuk membuka, malas untuk membaca. Dan juga semoga saja tentunya kita sama-sama berdoa ya, sekali lagi semoga aja pandemi ini akan segera hilang dan kita bisa belajar seperti biasa lagi Bu ya. Iya. Karena walau bagaimanapun ya, sepertinya bukan hanya murid, guru juga sudah rindu gitu dengan suasana sekolah. Kalau dulu itu kita rindu untuk libur. Ya, mungkin murid-murid itu rindu libur. Kalau sekarang rindu sekolah, Bu. Rindu sekolah ya. Kebalikannya. Ya, alhamdulillah. Oke, dan juga mungkin buat Rencang Satu semuanya, sekian ya bincang-bincang Putra di sini di podcast Putra bersama Ibu Tina Sundari ya. Semoga saja ini bermanfaat bagi Rencang Satu semuanya, bagi pendengar semuanya juga yang berada dimanapun ya yang mengakses ini. Tentunya semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mungkin
mungkin nanti kita akan bertemu lagi di next season ya, Insya menjadi Allah. podcast keduanya bareng Ibu juga. Mungkin nanti waktunya akan Putra beritahukan lagi ya buat Renjang Satu semuanya, masih tentang rumah belajar atau yang lainnya juga dari Ibu Tina. Mungkin nanti Putra akan mengundang lagi Ibu untuk datang ke podcastnya Putra. Semoga Ibu berkenan di kelanjutannya. Insya Allah, nanti, hatur nuhun, A. Oke, dan juga tentunya kita akan segera pamit Bu ya di sini. Jadi Putra di sini dan juga ada Ibu Tina Sundari. Pamit dari ruang dengar Renjang Satu semuanya. Sampai Terima berjumpa. kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.